kita sambut Ustazah Umi Nunung. Eh, untuk waktu dan layar kami persilahkan. Ya, cek suara dulu. Suara saya sudah masuk. Sampun Umi. Terdengar jelas ya? Ya, oke. Nggih, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'da. Para bunda peserta webinar dengan tema mendidik anak laki-laki yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat udara, lewat tautan frekuensi yang tidak terlihat, tapi mudah-mudahan hati kita tertaut dalam rangka cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah untuk mewujudkan generasi yang lahir dan kita didik sesuai dengan fitrahnya. Alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan oleh pembawa acara. Saya biasa dipanggil Umi Nunung dan sampai hari ini saya masih di sebuah lembaga yang berkecimpung di bidang pendidikan dari TPA sampai SMA. Dan saya kebetulan bukan kebetulan ya, qadarullah di yayasan saya ada di bidang SDM dan sebagai konselor khusus untuk wali siswa dari TPA sampai SMA. Dan bagi saya setiap ada konseling itu adalah sebuah pertemuan yang luar biasa karena saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak daripada wali santri, wali siswa yang memiliki suatu permasalahan dengan putra-putrinya. Dan itu menambah saya untuk berbagi pengalaman dengan para bunda yang hadir di sini. Tema kali ini tentang mendidik anak laki-laki. Ini harusnya yang juga mendengar adalah para ayah ya. Karena sebetulnya mendidik anak laki-laki itu adalah kewajiban dari ibu dan bapak, ayah dan bunda, tetapi lebih utama persentase terlebih dari ayah. Karena ayah adalah yang akan menurunkan banyak sifat, menurunkan banyak karakter yang akan dicontoh oleh anak laki-lakinya. Jadi anak laki-laki itu akan keren banget gitu ya kalau dia sudah bisa mengatakan begini, aku bangga pada ayahku, gitu. Aku mencintai ayahku. Dan langsung saja label ayah keren itu bisa juga ada di laki-laki tersebut. Jadi ayah keren menghasilkan anak laki-laki yang keren gitu aja ya, mungkin mudahnya. Tetapi kemudian ketika dalam perjalanannya perlu juga ada sentuhan dari seorang ibu yang juga berfungsi sebagai melembutkan hatinya. Jadi perpaduan antara ayah dan ibu dalam mendidik anak laki-laki menjadi satu perpaduan yang luar biasa. Dia akan menjadi kuat sesuai dengan fitrahnya sebagai koam, tetapi juga dia bisa lembut ketika kemudian menemukan hal-hal yang membutuhkan kelembutan hati. Ya. Saya punya anak 8, 4 putra dan 4 putri. Nomor 1, 2 laki-laki, nomor 3 perempuan, 4, 5 itu laki-laki, 6, 7, 8 itu perempuan. Dan anak laki-laki saya keempat baru saja menikah 2 pekan kemarin. Saya sudah melepaskan 4 anak laki-laki saya berkeluarga dan siap membina sebuah rumah tangga yang bismillah sakinah mawaddah warahmah. Saya merasakan betul perbedaan bahkan sejak dalam kandungan begitu ya. Laki-laki dan perempuan itu terasa berbeda. Ketika mengasuh pada waktu mereka kecil juga terjadi banyak perbedaan rasanya begitu ya. Maka ketika saya hamil anak ke-6 itu saya doanya itu minta anak perempuan. Karena pada waktu itu usia saya mungkin sudah masuk 32 waktu itu ya, hamil anak ke-6. Kerasa banyak lelahnya begitu ya. Waduh kalau punya anak laki-laki ini kan biasanya lasak ya kalau bahasa Melayunya itu. Saya harus mengeluarkan tenaga yang sudah tidak seperti dulu lagi. Maka kemudian saya berdoa pada Allah agar anak ke-6 saya ini perempuan dan Allah kabulkan.
lahirlah anak perempuan nomor 6. Terus saya hamil lagi gitu ya, hamil lagi anak ke-7. Itu pun saya juga berdoa kepada Allah, saya minta anak perempuan, dan Allah berikan juga anak perempuan. Dan yang ke-8, saya di usia 35 tahun, saya juga minta anak perempuan dan Allah kabulkan anak perempuan. Jadi 6, 7, 8 ini perempuan semua, dan yang terakhir ini nomor 8 usianya sudah 21 tahun ya. Para bunda semua peserta webinar pada sore hari ini, sebelum saya nanti ke PPT ya, saya sampaikan dulu tentang bagaimana kemudian anak laki-laki ini menjadi satu fokus dari para ayah untuk mendidiknya sedemikian rupa. Karena saya juga adalah konselor rumah tangga, kalau ada permasalahan rumah tangga pada klien saya, itu kebanyakan kan ibu-ibu dulu ya yang mereka curhat begitu. Dan salah satu dan salah banyaknya yang mereka sampaikan itu seputar bagaimana karakter suami-suami mereka. Jadi ada yang tipenya itu pasrah gitu kan, laki-laki tetapi pasrah, sedikit-sedikit terserah bunda gitu. Ayah gitu, anak kita disekolahkan di mana? Terserah bunda, terserah bunda, terserah bunda. Tipe laki-laki yang tidak punya pengambil keputusan ya. Ada lagi yang tipe laki-laki sama sekali tidak bertanggung jawab, jadi tidak memberi nafkah, itu juga ada. Ada tipe laki-laki yang tidak sensitif dengan istrinya, itu juga ada. Bahkan ada juga para suami yang tidak bisa bagaimana menyayangi anaknya. Ya. Jadi profil-profil suami-suami seperti ini bukan dadakan ya, tetapi mereka adalah bentukan dari pola-pola asuh ketika para ayah itu kecil. Ya. Di mana kemudian pola-pola asuh ketika mereka kecil sampai besar itu akan membentuk karakter yang kemudian dibawa sampai besar. Maka luar biasa sekali ketika kemudian kita punya pola yang sangat luar biasa untuk anak laki-laki, maka akan sangat membahayakan banyak pihak. Terutama adalah ketika mereka memiliki seorang istri. Tapi kemudian menjadi sebaliknya, ketika kemudian kita tidak didik sesuai dengan bagaimana Rasulullah itu mencontohkan, maka dia akan memberikan penderitaan bagi banyak orang. Ibunya, ya, keluarganya, nanti kemudian istrinya, anak-anaknya, itu menderita semuanya. Karena pola asuh yang salah ketika waktu kecil. Makanya kemudian ketika ada satu peringatan tentang bagaimana mendidik anak laki-laki, kalau Ustadz Bahtiar itu mengatakan demikian, didik anak laki-laki itu jangan jangan yang comfort terus, harus uncomfortable. Jadi jangan dibiarkan anak laki-laki itu terus nyaman gitu kan. Justru anak laki-laki itu dididik untuk pada situasi tidak nyaman, agar apa? Agar mereka bisa kemudian ke depannya menjadi mudah begitu. Kalau dimudah-mudahkan ketika kecil, maka akan sulitlah masa depannya. Tapi kalau kita berikan banyak kesulitan dalam artian pendidikan yang diberikan mudah di ke depannya. Contohnya mungkin banyak ibu-ibu yang ini ibu-ibu ya biasanya ya. Makanya Ustadz Batir mengatakan bahwa kadang-kadang para istri itu menganggap didikan ayahnya itu kejam, ya. Ayah kok kejam sama anaknya sendiri. Kan ibu yang mengambil alih, yang mengacaukan, misalnya cari sekolah diantar ibunya, nyari kos diantar ibunya. Ada masalah-masalah sepele, ibunya turun tangan, semuanya ditolong, 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 tolong. Bahkan kemudian akhirnya anak-anak begini, kalau mereka lagi bosan pegang HP, habis pegang HP bosan game, dia buka Netflix, nonton film-film, terus kemudian ngantuk tidur, ya. Terus kemudian ketika bangun lapar tinggal makan. Nanti bosan di rumah main, ya, main sama teman-temannya. Nanti pulang malam ngantuk tidur lagi, pegang HP lagi, dibuat nyaman saja, gitu ya, oleh orang tuanya. Maka tunggulah saat nanti ke depannya betapa anak itu akan menjadi sulit ya ketika menjadi dewasa. Makanya kalau orang-orang dulu anak laki-laki itu betul-betul dijadikan satu tonggak gitu ya di dalam keluarga untuk betul-betul membantu orang tuanya di masa kecil sehingga kemudian mereka terdidik untuk sampai besarnya itu menjadi anak-anak yang kuat ya. Saya juga pernah ada ini satu kejadian ya di mana anaknya itu, dan saya lihat sendiri itu adalah putra teman saya ya. Saya karena saya tahu kecilnya anak tersebut, saya dulu sudah melihat betapa enaknya anak ini, bahkan ketika menalikan sepatu saja itu dibantu ibunya ya, antar jemput sekolah dan seterusnya, sampai bahkan kuliah pun ketika ada permasalahan dengan urusan SKS ibunya turun tangan. Dia harus ibunya keluar kota dari Jogja, harus keluar kota untuk mengurus perkuliahan anaknya. Sampai akhirnya kemudian si anak itu ditawari untuk nikah,
anaknya manut saja. Tapi hanya 3 bulan pernikahan minta cerai, begitu kan? Eh, anak ini dan itu kuliah juga tidak lulus, ya karena apa? Malas berkonflik, bahkan sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan juga dia malas begitu. Dalam artian dia tidak mau berkonflik, tidak mau kerja keras, jadi datar saja seperti itu. Dan sampai sekarang ya sulit begitu ya kehidupannya. Ini salah satu contoh dari banyak contoh. Oke, saya akan mulai, tapi dari ini sudah tahu ya dasar bagaimana sebetulnya eh, Allah itu menciptakan kan dengan sesuai dengan fitrahnya ya, laki-laki dan perempuan. Maka banyak hadis yang kemudian menjelaskan begitu. Oh, kalau anak perempuan harus begini. Oh, anak laki seperti dari menutup aurat ya, kemudian dari masalah ada bergaul dan seterusnya. Nanti saya jelaskan ya betapa harus fokus betul. Kalau anak laki-laki senang ke masjid pasti ada ayahnya yang mengajarkan dia untuk ke masjid. Ada anak yang suka bersedekah, itu juga pasti ada ayahnya yang juga suka untuk bersedekah. Saya akan jelaskan lewat ini materi PPT saya ini sederhana ya. Ini pengalaman saya ketika saya jadi ibu begitu. Jadi mungkin secara teori tidak begitu eh, saya cari di mana ya, saya cari dalam kehidupan saya sendiri. Gitu. Saya akan urutkan begitu ya. Jadi begini. Arijalu qawwamuna 'ala nisa ya. Itu sudah satu hal yang sering kita dengar. Bagaimana kemudian laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Jadi di mana anak-anak ini dididik sedemikian rupa agar dia kelak menjadi seorang pemimpin. Maka ketika kemudian kita hamil dan kemudian entah di USG dulu atau belum tahu-tahu keluar begitu, dia laki-laki langsung sudah tek gitu kan. Alhamdulillah Allah berikan aku anak laki-laki, maka sudah ini ya sudah ada di dalam benak di dalam pikiran kita ini berarti kelak akan menjadi pemimpin. Apalagi kalau kemudian anak laki-laki pertama ya di dalam dalam kehidupan kita, maka dia akan punya adik-adik. Maka ini menjadi double ya. Dia harus jadi pemimpin bagi adik-adiknya dan kelak juga dia akan sebagai pemimpin bagi orang lain yaitu keluarganya. Ya. Nah, orang tua bisa dikatakan harus membangun jiwa kepemimpinan anak laki-laki. Ya. Dan ini harus juga disampaikan. Kalau ada seorang ustadz yang khusus untuk berkisah ya, saya lupa namanya ya. Beliau itu kalau sangat menganjurkan kepada para ayah untuk sejak kecil anak-anak itu dikisahkan, berkisah gitu ya, tentang kehebatan para sahabat zaman Rasulullah dulu. Sirah Nabi juga dijelaskan bagaimana Rasulullah sebagai seorang anak, kemudian dewasa, sampai kemudian Rasulullah menjadi seorang pemimpin umat Islam seluruh dunia. Terus kemudian bagaimana kisah-kisah para sahabat yang luar biasa, banyak sekali kisah sahabat tentang kepemimpinan mereka ya. Ketika mereka sejak usia belia ada yang sudah masuk Islam, memutuskan untuk masuk Islam di usia muda, kemudian juga jadi pemimpin, jadi panglima perang kayak Usamah bin Zaid ya, kalau nggak salah itu di usia 15 tahun gitu. Dan ini seperti apa? Nah, kalau kita kemudian formulanya kayak apa? Salahnya adalah dengan berkisah dan menceritakan begitu kehebatan para juga kehebatan mungkin dulu kakeknya orang-orang yang dekat ya yang bisa dijadikan sebuah contoh betapa hebatnya mereka. Dari sini kini akan kemudian anak-anak laki-laki itu akan oh ya aku pengen seperti itu ya gitu. Dibangunlah jiwa kepemimpinan termasuk adalah ketika dalam kehidupan sehari-hari eh, siapa yang memimpin bacaan sholat gitu kan kita berikan kepada dia. Diberi kesempatan untuk berlatih memimpin di rumah gitu ya, pada keadaan yang sehari-hari biasa kita lakukan. Misalnya menentukan kita mau pergi kemana, kita tanya dulu siapa yang mau usul dan siapa yang akan jadi pemimpin. Itu sudah dibiasakan. Ya jangan sampai kemudian anak laki-laki selalu dilindungi. Nah, aku nggak mau bunda ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Malah mungkin anak perempuan kedua yang malah jadi pemimpin dalam satu situasi seperti itu. Ini tidak dianjurkan ya. Maka kemudian mendidik anak laki-laki untuk jadi pemimpin itu jadi luar biasa. Saya 3 bersaudara, perempuan semua, kakak saya perempuan, adik saya perempuan. Dulu waktu ibu saya hamil, ayah saya itu berharap saya laki-laki ya. Begitu saya lahir, yang terjadi adalah memang akhirnya saya dididik oleh ayah saya gitu ya. Kalau
kakak saya ke dapur, saya akan bantu ayah pekerjaan-pekerjaan laki-laki ya, kayak nyuci motor, nyuci mobil, terus inilah yang berat-berat gitu kan. Akhirnya saya tumbuh menjadi gadis yang tomboynya luar biasa ya. Cuma ada sentuhan dari ibu saya untuk menjaga kelembutan hati saya. Jadi saya masih perempuan begitu. Rambut saya waktu itu masih panjang, tapi cara berpakaian gimana? Nah, Nggih, saya pindah nggih ke Umi. HP nggak apa-apa ya? Jelas suara saya? Jelas Umi. Jelas Umi. Nah, saya langsung ya, saya sambung ya. Tentang tadi nomor 1 adalah didik anak laki-laki untuk jadi pemimpin. Saya kisahkan saya dulu ketika pola asuh saya diserahkan kepada ayah saya, padahal saya anak perempuan. Akhirnya saya mengalami kesulitan ketika saya berkeluarga ya. Saya harus belajar berjalan dengan lebih halus karena jalan saya gaya laki-laki ya, dan suami saya tidak suka. Saya harus berlatih keras untuk melatih jalan saja sudah susah payah saya. Belum lagi saya keterampilan perempuan juga saya tidak menguasai memasak, kemudian saya hanya bisa beres-beres rumah begitu dan kemandirian yang lain. Ini saya jadi pelajaran ya untuk bagaimana kemudian saya berusaha untuk belajar ya, dan itu makanya saya tidak ingin kemudian dialami oleh anak-anak saya. Maka ketika mereka sudah usia yang perempuan terutama ya, itu betul-betul saya didik betul untuk bagaimana menjadi seorang perempuan sejati, calon ibu dan calon calon istri begitu. Ini pengalaman saya ya, ketika kemudian tidak tepat begitu. Saya tidak menyalahkan orang tua saya karena juga mereka mungkin punya keterbatasan ya, tapi itu menyulitkan saya, ya, menyulitkan saya ketika saya sudah menjadi besar begitu. Terus kemudian berikutnya adalah ternyata memang tidak di laptop saya tidak mau nyambung, tidak apa-apa. Yang kedua adalah mendidik anak laki-laki untuk bertanggung jawab. Banyak ya terjadi di dalam sebuah rumah tangga, para suami ini lepas tanggung jawab ya. Jadi dia tidak merasa bahwa ketika dia menjadi seorang suami, dia bertanggung jawab penuh untuk istrinya dan anak-anaknya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah coba bisa saja mungkin para bunda di sini ya dengar kalau pada curhat yang sudah berkeluarga itu istri harus kerja keras, banting tulang gitu ya, harus menghidupi keluarga, sedangkan suaminya cuek aja. Bahkan ada kemudian betul-betul tidak bekerja ya. Ketika ditanya, ya kenapa dulu kamu mau sama aku? Kamu harus terima aku apa adanya. Wah, egois banget ya. Kalau aku gini ya terima saja gitu. Kalau enggak ya sudah, kalau kamu mau pisah gitu, seperti itu. Ini saya dapatkan beberapa dalam ruang-ruang konseling saya ya, para suami yang betul-betul tidak memiliki rasa tanggung jawab, bahkan jangankan kepada keluarga, kepada orang tuanya juga demikian. Ya, kalau kata Ustadz Bahtiar itu, kalau anak dididik untuk tidak bertanggung jawab, maka kelak nanti akan sangat menyusahkan orang tuanya, terutama adalah ayah dan ibunya. Ya. Tidak mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan seterusnya, sehingga betul-betul menyulitkan ya untuk banyak orang. Berikan tanggung jawab dilatih sejak kecil. Dibedakan dengan anak perempuan ketika kemudian mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya. Misalnya anak di dapur yang laki-laki misalnya menyapu atau mungkin menyikat gitu ya, mengangkut air atau menimba gitu kan. Jadi hal-hal yang memang sesuai dengan kemampuan dia dari sisi tenaga, dari sisi fisik gitu. Sehingga dia tahu ya apa yang harus dia lakukan terhadap dirinya dan keluarganya, seperti itu. Dulu saya anak-anak itu, anak laki-laki itu memang hampir saya katakan 80% ya itu dominasi ayahnya kuat sekali ya, dan sebenarnya ke anak perempuan juga demikian. Tetapi untuk anak laki-laki ada pelajaran-pelajaran khusus yang diberikan oleh suami saya untuk anak-anak laki-laki saya. Jadi bisa bayangkan ya ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian. Saya dulu ketika belum paham itu kadang sering menangis ya. Menangisi betapa anak laki-laki saya kok diperlakukan begitu oleh suami saya. Jadi suami saya mengatakan begini, kalau anak sudah masuk pondok pesantren itu hanya diantar sekali dan dijemput sekali. Setelah itu mereka harus belajar untuk berangkat sendiri dan pulang sendiri. Diajari cara naik bisnya, diajari teknis bagaimana sampai ke pondok itu. Dan tidak semua pondok itu kan mudah dijangkau. Saya melihat banyak semua keluarga berbondong-bondong mengantar anaknya, menjemput dan seterusnya. Tapi suami saya tidak.
Untuk anak laki-laki tidak, dia harus mampu untuk berangkat dan pulang sendiri waktu masih usia SMP. Wah, itu berderai air mata saya karena, apa namanya, saya, merasa kok begini sih, kok nggak sama dengan, orang tua yang lain. Tetapi waktu itu saya tetap percaya bahwa suami saya punya metode yang insya Allah itu bermanfaat bagi anak-anak saya. Dan terbukti ketika mereka besar, mereka kuliah itu dari mulai cari sekolah, cari kos, ya, menentukan di mana letak kosnya, berhitung berapa kos bayarannya, itu semuanya sendiri. Sama sekali saya tidak terlibat, ya. Penting itu sudah, Umi aku alhamdulillah sudah dapat kos, Umi sudah alhamdulillah. Jadi semuanya diurus sendiri. Saya sangat tidak direpotkan untuk urusan mereka kuliah di S1 sampai seterusnya. Bahkan anak saya nomor 2 itu sampai kuliah di luar negeri, lulus SMA, S1 itu juga apa namanya, saya tangisi juga karena ya Allah anak usia segitu sudah harus mandiri di negeri orang, tapi ketika mereka bisa dan saya yakin ini adalah didikan dari suami saya ketika mereka masih pada usia-usia dini ya, dari mulai mereka SD, SMP, dan SMA. Betul-betul sungguh sangat tidak disulitkan saya oleh mereka. Sementara teman-teman saya itu sibuk gitu ikut sana kemari, cari kos, apa-apa gitu. Saya masih gini, saya kok enggak ya gitu kan. Mereka sudah mencari sendiri ya, bahkan mereka sudah malu menerima uang kiriman dari saya di semester 2. Apa kata mereka? Masa anak laki-laki masih dikasih uang terus sama Umi. Terus mereka berputar otak mereka gimana untuk cari uang. Akhirnya apa? Cari beasiswa, ada yang berjualan, ada yang juga jadi tukang parkir di kampus, cari event-event yang mereka bisa dapat uang. Itu begitu. Dari semester 2 semester 3 itu sudah begitu. Ya, saya sampai, ya Allah ya Rabbi, di sisi lain rasa keibuan itu pasti akan ada ya, kasihan masa akhir, tapi saya lawan itu kan apa? Mereka kelak akan punya istri, bertanggung jawab dengan keluarganya. Kalau saya mudah-mudahkan, maka mereka besok akan sulit. Bahkan pernah saya tawarkan, saya kirimkan uang sekian, misalnya Umi kirim 500 ya, nggak usah Umi kebanyakan, 100 aja, 200 aja begitu. Saya tuh sampai, ya Allah gitu kan, betapa mudahnya begitu ketika mereka sudah kuliah gitu kan, betul-betul sangat mandiri dan mandiri sekali. Dari sisi keuangan juga mereka sangat mandiri. Tapi itu tadi ya, apa namanya, di awal-awal bisa dilihat betapa apa saya harus melawan ya, rasa ibanya ibu yang ingin itu fitrahnya ibu mungkin ya, anaknya harus aman, safe ya entah laki-laki atau perempuan, safe, aman, muda, jangan susah gitu. Itu ibu-ibu ya, tapi ingat ya para bunda ya, kalau laki-laki itu uncomfort ya, dia tidak boleh pada situasi yang dimudah-mudahkan karena mereka nanti akan sulit di kemudian harinya. Apalagi kemudian, nah ini yang penting juga menanamkan akidah yang kuat ya untuk anak laki karena mereka akwam. Bayangkan saja, coba kalau ada dalam sebuah keluarga, kemudian anak perempuannya tidak pakai jilbab dan santai saja bapaknya. Bayangkan itu, kan gitu. Oh berarti dia nggak paham ya, bapaknya berarti nggak paham ya, gitu kan. Atau kemudian membiarkan anak perempuannya menikah dengan yang berbeda agama, atau anak laki-lakinya meminang gadis yang berbeda agamanya. Bapak ibunya tenang saja, bapak juga tenang saja. Oh berarti dia tidak tahu. Nah ini adalah si ayah tersebut berarti kan produk pola asuh ketika dia kecil, tidak kuat pendidikan akidahnya. Sehingga kemudian santai saja ketika kemudian anaknya nikah beda agama atau menjadi anak-anak yang apa namanya tidak kuat dalam imannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi saya pernah ada satu kejadian luar biasa ya. Saya kalau ingat sampai kadang-kadang menangis ya. Saya punya rumah tahfidz itu ya. Suatu hari ada apa namanya seorang ayah wali santri itu berkunjung ke tempat saya dan mengatakan saya tuh takut ya, aduh mau protes apa ini gitu ya. Ternyata mengucapkan terima kasih katanya. Mengucapkan terima kasih karena saya tersadarkan betapa saya punya anak gadis yang apa namanya bisa memberitahu saya, menasihat saya setelah masuk ke rumah tahfidz saya. Jadi si anak gadis begini, usianya masih sekitar 8 tahun ya, bilang gini, "Papa, aku mau pakai jilbab ya, pokoknya aku mau pakai jilbab. Keluar pakai jilbab, kemana main pakai jilbab," gitu kan. Terus, "Nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa," kata ayah, "kan kamu masih kecil." Apa jawab si gadis ini, "Oh nggak begitu papa, kata ustadku, ustad di rumah tangga itu, anak perempuan itu dari kecil harus sudah berlatih nutup aurat. Nanti kalau sudah dewasa jadi mudah. Nanti
kalau aku pakai jilbab ini bisa menyelamatkan ayah dari api neraka loh gitu. Jadi ayah nanti bisa masuk surga karena aku pakai jilbab gitu. Itu tuh orang tuanya guncang ya, ayahnya tuh guncang gitu. Apa iya sih, terus mencari tahu ayahnya itu, barulah dia tahu, oh ya Allah benar sekali. Maka dia merasa belajar agama itu terlambat ya, tapi Allah selamatkan dengan anak gadisnya, anak putrinya yang masih kecil ini untuk menegurnya sedemikian rupa. Bayangkan kalau bunda-bunda tidak menanamkan akidah yang kuat kepada anak laki-laki itu. Mau seperti apa anak laki kita? Dia akan jadi kewang, pemimpin, mendidik istrinya, mendidik anak gadisnya untuk tunduk kepada Allah, ya, tunduk kepada Rasulullah, mengenal Rasulullah. Kalau akhirnya tidak kuat, betul-betul ini kalau saya katakan musibah besar, ya. Maka kuatkan pondasi akidah pada anak laki-laki kita, imannya, ya, rukun iman, rukun Islam itu harus dipahami dan betapa ketaatan kepada Allah itu menjadi yang utama. Sehingga anak kita nanti dimanapun posisinya, ketika dia menjadi pejabat atau pemimpin bagi anak buahnya, dia menerapkan akidah yang kuat dan tidak terpengaruh ya terhadap kerusakan yang ada di sekelilingnya. Kemudian keempat ya, mendidik anak untuk memahami Al-Quran ini juga luar biasa. Ini juga saya banyak ada pengalaman ya, suatu hari udah agak lama tapi ya di ruang tamu saya itu kedatangan tamu segerombolan anak-anak muda mahasiswa begitu kan, ditemui oleh suami saya dan mereka katanya pengen ngaji gitu. Kata suami saya, ngaji apa gitu kan, kita mau belajar baca Quran dulu gitu Ustadz gitu. Terus oke gitu kan, karena ngobrol-ngobrol ya coba dites dulu deh yuk sampai sejauh mana kalian bisa baca Quran. Hampir semua yang hadir di situ bacaan Qurannya sangat-sangat minim ya, sangat minim gitu. Sampai soal saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Kemana saja ayah dan ibu kalian sampai seusia ini kalian belum bisa baca Quran. Dulu kita pernah di TPA tapi nggak pernah dikuatkan, nggak pernah disuruh-suruh gitu ya, atau mungkin dijaga atau disemangati gitu. Ketika kami kuliah tuh malu katanya karena kalau ada satu kajian itu sering disindir-sindir kalau nggak bisa baca Quran. Coba bayangkan bunda-bunda semua anak kita gitu kan, laki-laki, awam, bacaan Qurannya tidak bagus, itu sedih sekali tuh. Dia kan jadi imam. Ada banyak kejadian. Kenapa ayah tidak pernah menjadi imam di rumah? Karena bacaannya kalah sama anaknya. Ya, atau ayahnya tidak pede jadi imam karena bacaan Qurannya tidak baik. Maka PR kita dan kewajiban kita sekarang adalah dipastikan anak-anak kita, entah laki-laki perempuan, terutama laki-laki adalah betul-betul Al-Qur'annya selesai di usia mereka. Kalau saya targetkan kelas 6. Ya, kelas 6 itu sudah selesai karena kalau sudah SMP, SMA itu kalau baru dimulai itu akan berat bagi mereka. SMP, SMA itu sudah diasah sampai kemudian mereka lulus itu sudah bacaannya bagus ya. Dan insya Allah mereka nanti menjadi imam di rumah gitu kan, bacaannya bagus gitu kan, anak-anaknya juga diajarkan, istrinya juga diajarkan. Pak ade saya itu cerita menikah lagi ketika istrinya meninggal dunia, menikah lagi dengan istri kedua. Pak ade saya bilang gitu, sekarang saya repot Dok, bilang ke saya gitu. Lah kenapa Pak ade? Tidak ngajari, gitu. Ngajari istri barunya itu karena sama sekali tidak bisa baca Quran. Saya bilang alhamdulillah ya Pak D bisa baca Qurannya bagus. Nah, iya gitu. Jadi mengajari istrinya. Bayangkan kalau dua-duanya tidak bisa, ya. Jadi penting sekali ya, bukan hanya kemudian membaca, kemudian juga kita memahami, terutama adalah memahami Al-Quran kandungannya sehingga kemudian Al-Quran menjadi minhajul hayah. Insya Allah selamat anak kita kalau Quran itu menjadi minhajul hayah, petunjuk hidup bagi mereka. Dan ini menjadikan kita harus menguatkan Al-Quran pada anak. Kalau saya bahasa Jawanya, gimana caranya gitu kan? Gimana caranya? Kayak mudah-mudah harus ya membuat anak kita ini senang dengan Quran, belajar Al-Quran sampai tuntas itu, mau dipanggilkan guru, mau dimasukkan ke rumah Quran, itu harus menjadi satu kewajiban. Berikut adalah ini juga penting, mendidik adab-adab dalam Islam. Anak laki-laki itu punya cara-cara tersendiri yang berbeda dengan anak perempuan tentang masalah adab ya. Jadi bayangkan begini, adab tidur ya, adab tidur salah satu yang mungkin harus kita jelaskan pada mereka. Kan ada hadis yang dikatakan bahwa tidak boleh tidur dalam satu selimut, tidur tidak boleh tengkurap gitu kan, salah satu. Dan ini terjadi ketika kemudian anak-anak tidak diajarkan. Ketika mereka di pondok pesantren, tidak diajarkan adab menutup aurat yang benar, tidak diajarkan cara adab tidur yang benar, maka salah satu penyebab jadinya LGBT di pondok pesantren adalah karena ini. Mereka tidak
tidak memahami adab tidur. Kalau mungkin dari pondok mengatakan, oh kayak gitu kan paling kan sudah diajarkan oleh orang tuanya. Ternyata bunda-bunda kelewat untuk masalah ini. Ya, adab tidur itu kan perempuan tidak boleh satu selimut, tidak boleh tengkurap di bagian laki-laki, karena itu akan merangsang ya ketika ada gesekan-gesekan ketika mereka tidur tanpa disadari seperti itu. Jadi masalah menutup aurat itu juga aurat laki-laki di mana sih gitu kan? Batasnya antara pusar sampai lutut. Maka jangan pakaikan anak kita celana pendek kan begitu. Itu dibiasakan dari kecil. Laki-laki celana panjang di bawah lutut begitu. Jangan pas lutut. Kalau pas lutut naik sepeda itu pasti kelihatan lututnya. Kan masih kecil Umi. Enggak apa-apa. Kan melatih, membiasakan sehingga mereka risih. Jadi anak-anak saya itu dari kecil Bunda itu tidak pernah pakai celana pendek. Sudah saya biasakan pakai celana panjang. Kalau di rumah bermain dengan celana-celana training ya celana itu tidak pernah, maka sudah sangat terbiasa dan itu tidak masalah. Ketika dulu masuk ke sebuah sekolah Islam, tapi waktu dulu kan belum pakai celana panjang, anak-anak saya pakai celana panjang sendiri. Saya sampai izin kepala sekolahnya, Pak Kepala, anak saya tidak terbiasa pakai celana pendek. Jadi biasa pakai celana panjang karena melatih mereka menutup aurat. Malah kepala sekolahnya malah iya ya Bu, harusnya begitu ya Bu, iya gitu. Akhirnya kemudian ketika anak saya masuk jadi bisa mewarnai ya, mensibgoh gitu teman-temannya satu demi satu kemudian mereka menggunakan celana panjang ya. Jangan dianggap ini tidak hal-hal yang sepele, tapi ini juga menjadi dasar. Adab tuh banyak sekali, terutama adalah adab yang berkaitan dengan menghormati orang tua, itu juga diajarkan. Anak laki-laki kita kelak akan punya mertua ya, akan punya saudara-saudara, karena kalau menikah itu kan menyatukan satu keluarga, dua keluarga menjadi satu. Gimana cara menghormati orang tua, dan sekarang krisis ya, adab menghormati orang tua itu sekarang krisis ya. Anak-anak tidak pada hormat pada orang yang lebih tua, tidak hanya pada orang tua, tapi juga pada orang tua yang lain. Saya sedih sekali gitu kan. Sekarang saya punya teman guru ya, guru SMP SMA itu bercerita salah satu yang membuat kami susah sedih itu adalah adab menghormati yang lebih tua. Ada lagi adabnya juga penting ya, bunda-bunda ya. Untuk anak laki-laki tentang adab bergaul dengan lawan jenis. Jelaskan bahwa tanganmu tidak boleh menyentuh ya lawan jenismu ketika memang itu belum halal. Itu diajarkan. Adab dalam ketika dengan bersama teman-teman perempuannya itu bagaimana. Itu diajarkan dari kecil. Dibiasakan. Jadi ketika mereka nanti sudah dewasa itu mereka tidak akan berpacaran ya. Ketika mereka menikah dengan cara-cara yang diajarkan secara syariat, selamatlah mereka seperti itu. Sekarang pergaulan kan luar biasa itu karena tidak diajarkan oleh orang tentang Anda bergaul. Ya, laki-laki tidak menghormati perempuan gitu kan. Pegang tanganmu ini gitu kan, tangan yang suci. Jangan sentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah adalah menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Diterapkan begitu. Maka pasti yakin ya, dia kan menjaga jarak, tidak berboncengan, jangankan berpacaran, mungkin berduduk sisihan saja, mungkin di kelas gitu ya, dia akan menjaga jarak, sudah otomatis karena dia apa? Menghargai lawan jenisnya, ya, menghargai, menghormati. Ini penekanannya cukup berat di sini ya untuk ada bergaul ya. Saya menghadapi banyak konseling anak-anak tingkat SMP, SMA ya yang luar biasa ada bergaulnya. Ya mereka sudah hamil di usia SMP kelas 1, SMP kelas 2, yang menghamili juga SMP juga begitu kan. Awalnya cuma katanya bergandengan tangan, lama-lama kemudian mereka berciuman dan selanjutnya terus begitu. Ketika ditanya sebabnya mereka sampai hamil, yaitu ceritanya begitu. Dan perempuan juga nanti ada ya pendidikan anak perempuan yang bisa bagaimana dia menjadi anak perempuan yang kuat dan bisa kuat, berani dan mandiri itu nanti juga ada sendiri ya tentang didik anak perempuan. Tapi kita fokus ke laki-laki dulu. Bilang sama anak kita begitu, jaga matamu, jaga pandanganmu, jangan melihat sesuatu yang haram, melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga diajarkan bagaimana mereka bersopan santun dan dalam bermasyarakat ya. Kalau misalnya anak kita di kampung gitu kan, jadi anak kita untuk menyapa tetangga, permisi Bu, permisi Pak gitu. Jadi mereka itu di masyarakat itu dikenal sebagai anak yang baik, yang santun. Nah, jangan sampai kemudian dikenal sebagai anak yang cuek, bahkan mungkin jadi punya permasalahan di kampungnya sendiri. Banyak sekali ya Bunda ya, adab-adab yang diajarkan kepada anak kita, dari kalau saya katakan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak sekali. Juga anak perempuan juga ada begitu. Tapi untuk laki-laki tadi, karena nanti dia akan jadi
anak yang tumbuh dewasa, maka diajarkan adab-adab yang kuat ya, yang melekat begitu. Terus kemudian berikutnya mengajarkan anak laki-laki untuk mandiri. Kalau dalam Islam itu sesungguhnya Islamic parenting itu yang namanya didik anak laki-laki itu adalah di usia 15 tahun dia harus sudah mandiri secara finansial. 15 tahun ya. Dianggap 15 tahun itu dia sudah mampu membiayai diri sendiri. Masa Umi bisa? Bisa sekali. Saya pernah itu ada anak SMA kelas 2 kalau nggak salah, itu sudah mampu berpenghasilan 10 juta. Ya per bulan dia berjualan onderdil sepeda karena dia senang main utak-utik sepeda ya, dia jualan. Orang tuanya mendorong, memotivasi. Anak-anak saya juga begitu, Bunda. Jadi dari kecil itu sudah kita biasakan untuk saya latih ya untuk berjual beli gitu kan, agar dia mandiri secara finansial dan itu terbukti betul. Yang paling kuat itu anak saya nomor 4 itu ya, itu tidak bisa dikatakan sangat hemat ya, dia tidak jajan, jadi setiap uang saku yang saya berikan setiap bulan tuh disimpan sampai ketika dia kuliah itu mau berangkat ke Bogor, itu dia bisa beli handphone sendiri, beli apa sendiri. Dia bilang, Umi nggak usah mengeluarkan uang, aku sudah punya uang. Dari mana uangmu? Terus dia ngangkat baju di lemari ya, di bawah baju itu ternyata uang banyak sekali itu. 3 tahun dia menabung, tidak pernah dijajankan uangnya sampai Masya Allah gitu kan, tabarakallah anakku. Nah, begitu dia kuliah juga begitu, dia memutar otak cari kos-kosan murah. Gimana caranya? Yang paling mungkin mengharukan ketika saya tanya, kamu kalau jajan untuk makan siang di mana? Aku punya trik nih, diajarin temanku, cari warung makan yang banyak tukang-tukangnya, tukang bangunan itu loh. Itu pasti murah dia bilang gitu dan pasti nasinya banyak. Aku makan prinsipnya yang penting kenyang. Kalau lauk itu nggak masalah gitu. Tempe sama sayur. Saya itu tertawa sambil terharu ya. Aduh ya Allah gitu. Tapi ini sejak dini sudah diajarkan. Saya ajarkan berjual beli itu sejak kecil, sejak SD saya ajarkan jualan es, jualan apa. Padahal saya tergolong misalnya bisa mampu ya untuk membiayai, tapi ini pendidikan ya. Jadi menabung, kemudian mengolah keuangan, kemudian juga bekerja keras agar menghasilkan uang sejak dini. Dan itu menjadi kebanggaan mereka dan akan terbiasa sampai mereka besar, sudah terbiasa untuk bagaimana berhemat, terbiasa untuk menabung, terbiasa untuk bagaimana mencari uang. Ini penting ya untuk anak laki-laki. Kemudian mendidik fisik anak juga penting. Mohon maaf ya bunda-bunda, kita harus didik anak kita menjadi laki-laki yang kuat fisiknya, asupannya sehat, diajarkan olahraga, berenang, memanah, berkuda, bela diri ya. Kalau dulu semua anak saya ikutkan bela diri di usia dini, perempuan maupun laki-laki ya. Kemudian olahraga-olahraga yang memunculkan maskulinnya. Jadi kelaki-lakian itu harus ditumbuhkan dengan mengikuti banyak kegiatan olahraga. Kemudian salah satu yang kemudian saya pernah ada di konseling ya. Ada yang konseling tentang anaknya yang laki-laki itu sudah terlihat melambai di usia SD kelas 2. Jadi jalannya itu sudah kayak anak perempuan itu ya. Jadi mainannya masak-masakan, kemudian dengan perempuan mainnya dia tidak punya teman laki-laki. Terus gimana sudah ketakutan ibunya. Saya bilang coba ini aja masukkan ke bela diri, ikutkan sepak bola pelan-pelan ya Bu, saya bilang pilihkan mana yang dia suka. Akhirnya dia dicoba sama ibunya lama-lama kemudian itu berubah dari cara berjalannya dia berubah ya, dia ikut bela diri sama waktu itu mau ikut memanah katanya ya, memanah. Itu ternyata merubah dia secara pelan-pelan akhirnya kemudian menjadi laki-laki yang jalannya, gerakannya itu betul-betul laki-laki ya. Itu pernah terjadi ya. Terus kemudian dijauhkan dari hal yang merusak fisiknya sejak kecil. Ya, misalnya merokok, kemudian tidur larut malam, minum-minum bersoda yang akan merusak fisiknya sejak dini. Mungkin Bunda pernah lihat ya di televisi ya atau di media sosial ya, anak-anak usia yang sudah mungkin usia SMP, SMA, ginjal sudah rusak gitu kan. Ketika ditanya apa, mereka jajan, minum-minuman bersoda dan seterusnya. Terus ibunya bilang, iya ini anaknya senang nggak senang minum air putih dan seterusnya. Ini saya pikir bukan salah anaknya ya, bagaimana orang tuanya menjaga agar kelak fisik anak kita sehat. Terus yang terakhir adalah menyiapkan masa akil baliknya. Ini nanti Mbak Miranti ya, ini bisa jadi materi tersendiri karena ini penting sekali. Akil balik itu peristiwa yang luar biasa. Peralihan dari anak-anak ke dewasa. Ini harus ditanamkan betul, jangan sampai terlewat. Karena ini merubah dia dari anak-anak ke dewasa itu kan berkaitan dengan syariat. Ya,
Jadi ibadah wajib, ibadah sunnah, kemudian siapa mahramnya, halal dan haram, sampai bagaimana kemudian dengan lawan jenis, tanggung jawab berfikir dan seterusnya. Ini disiapkan. Bahkan kalau sekarang di sekolah saya, pendidikan akil balik itu oleh gurunya sudah di kelas 2 dan di kelas 3. Karena sekarang haid itu maju. Kalau dulu kita haid kan SMP ya atau kelas 6. Sekarang itu kelas 3, 4 itu sudah banyak yang haid, bayangkan. Kapan kita nyiapkannya? Ya kalau tidak sedini mungkin. Maka di kelas 2, kelas 3 ini sudah kita siapkan anak-anak menuju akil baliknya. Mungkin itu teori yang saya, bukan teori ya, itu pengalaman ya, pengalaman saya mendidik anak laki-laki, dan semoga nanti kalaupun ada pun teori yang didapatkan dari mungkin berbagai literatur melengkapi saja. Tapi insya Allah ini bagian dari ikhtiar ya, bunda-bunda semua untuk bisa mendidik anak laki-laki dengan tepat ya, agar kelak menjadi anak laki yang seperti kita harapkan. Dia bertanggung jawab, menjadi qawam, ya, kemudian imannya kuat, dan juga tanggung jawabnya juga kuat. Mungkin begitu, Ibu MC, kita akan terus dengan tanya jawab saja ya, materi ini akan luas kalau kemudian nanti ada yang bertanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Mohon maaf, terima kasih Umi. Ini saya gantikan sementara Mbak Nada yang mati listrik di tempatnya dan sedang mencari sinyal. Oh, Ibu-ibu dan mbak-mbak, apabila ada yang ingin didiskusikan, ini kesempatan yang sangat baik sekali terkait dengan pendidikan anak laki-laki. Monggo bisa on mic atau chat di kolom chat. monggo silahkan para bunda. Agak trouble ya ini ya listriknya ya. Tempat saya juga mendung sekali ini. Tadi kayaknya terang, kok tahu-tahu mendung banget. Gimana, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Umi. Oke, monggo. Dengan siapa ini? Oke, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Putri. Oke. Saya punya 2 putra. Nah, concern saya sekarang ada yang mungkin sedang cukup mengusik saya. Jadi sedikit curhat deh, Umi. Jadi qadarullah ini suami saya itu akan bekerja di luar kota. Jadi mungkin dalam beberapa tahun ke depan itu terpaksa harus LDR karena saya belum bisa meninggalkan pekerjaan saya yang sekarang di Jogja seperti itu. Jadi pilihan kami adalah ya untuk saat ini harus berjauhan dulu seperti itu, dan mengupayakan setiap akhir pekan itu suami saya pulang ke Jogja seperti itu. Nah, kalau tadi mendengar pemaparan dari Umi kan, peran ayah kan punya peran yang sangat besar nih begitu. Nah, mungkin ada saran begitu Umi atau nasihat untuk kami gitu sebagai orang tua, bagaimana dengan situasi ini supaya kami bisa tetap optimal mendampingi tumbuh kembang anak-anak kami seperti Iya, itu. iya. Mbak Putri ya, karena kayaknya masih muda ya, anaknya masih usia 6 tahun. Ini banyak ya yang mengalami kondisi seperti ini, di mana harus berjauhan karena satu sebab begitu. Saya pikir sekarang teknologi sangat maju ya, sangat maju, dan bisa diatasi dengan teknologi begitu kan. Cuma sekarang tinggal bagaimana menjadwal ya, mengupayakan teknologinya semaksimal mungkin untuk mendekatkan apa namanya, ayah ya kepada anak-anaknya. Itu penting ya, itu satu. Yang kedua, mencari figur ayah yang lain, laki-laki, bukan ayah yang lain ya, figur laki-laki yang ada di sekitar Mbak Putri ya, misalnya ada omnya gitu, atau ada akungnya, ada masih saudara pak deknya, atau siapa yang bisa kemudian itu menjadi
sosok yang bisa jadi contoh yang bisa dilihat langsung dengan mata. Misalnya akunya senantiasa mengajak sholat ke masjid gitu kan. Aku mau sholat ke subuh, ayo ikut gitu kan. Atau ada omnya juga rajin ke masjid, kemudian keponakannya diajak. Ini juga bisa. Kalaupun misalnya tidak ada, maka waktu bertemu yang sepekan sekali itu dimaksimalkan. Plus adalah Vicol itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kalau ini saya ada kasus ya, Mbak Putri ya, di mana kemudian tetaplah peran ayah luar biasa. Ada anak SMA yang waktu itu dia ketangkap basah itu menjual belikan video porno lewat flash disk waktu itu ya. Lewat flash disk itu. Ibunya shock, terus kan gimana cara menyelesaikan, konsul ke saya bilang begini, ini saya tanya ayahnya ada nggak? Ayahnya ternyata di luar kota. Pulangnya sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali. Akhirnya kemudian ayahnya saya minta pulang dan berkomunikasi dengan anaknya. Dan ayahnya kan shock betul ya, karena ayah dan ibunya ini termasuk tokoh agama begitu. Tapi karena ayahnya ini komunikasinya agak kurang banyak ya, sehingga kemudian terjadilah satu miss ya, bukan miss ya, ada hal yang cukup membatasi begitu. Tapi ketika ada peristiwa ini luar biasa perubahan dari si ayah ini. Dia tetap harus kembali keluar kota, itu Vicol-nya itu sehari bisa 3 kali sampai 4 kali. Pagi-pagi itu sebelum subuh sudah Vicol membangunkan anaknya. Gendang sholat tahajud, terus saya ke masjid, ayah juga mau ke masjid ya gitu kan, walaupun jauh ya itu posisinya sudah kelihatan ayah mau ke masjid. Nanti kalau siang pulang sekolah video call lagi terus begitu. Itu banyak sekali merubah si ayah dan juga si anak ya. Anak itu juga berubah dan Masya Allah Bu, ini betul-betul terbukti ya perubahannya banyak sekali dan sampai sekarang ya karena dia tetangga saya kan saya melihat perkembangan anaknya kan bagus sekali dan ibunya juga suka cerita. Dan memang begitu ternyata anak laki-laki itu sangat sangat terpengaruh dengan ayahnya ya. Jadi bagaimana ayahnya maka dia akan menjadi laki-laki seperti ayahnya. Tapi itu tidak jadi masalah ketika LDR. Banyak kok teman saya LDR, Mbak Putri ya, yang juga baik-baik saja begitu. Tapi saya lihat memang mereka gigih sekali dalam memperjuangkan ke LDR-annya itu loh. Jadi kalau pulang gitu kan betul-betul mereka sangat maksimal. Terus jarak jauh, video call kan sering cerita tuh ibu-ibunya ya. Jauh tapi dekat di hati gitu kan. Kalau ada lagunya walaupun jauh tapi dekat di hati. Tinggal disepakati saja dengan suami Bu untuk bagaimana tetap dekat ya dengan anak-anak walaupun berjauhan. Dibuatlah sedemikian rupa. Tapi ingatkan kepada suami kalau Vicol itu harus dari hati ya, nggak hanya basa-basi ya. Itu kerasa loh. Jadi misalnya memang rindunya memang mengalir gitu kan, rindunya tuh terasa oleh si anak. Bukannya ya gimana Dek, sehat Dek gitu kan. Itu basa-basi anak akan kerasa. Jadi kalau misalnya ayah mau telepon kami, siapkan dulu dengan segenap rasa rindu gitu ya, sehingga nanti rasa rindu itu akan terasa di kita yang ada di sini. Seperti itu, Bunda. Tidak masalah ya selama kita punya untuk mengatasinya dan sekarang kita jalan oleh teknologi yang sangat luar biasa. Oke. Demikian Bunda Putri, Mbak Putri. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak mohon doanya. Iya. Amin. Terima kasih Umi dan juga terima kasih nanti atas pertanyaannya. Itu juga berlaku untuk saya. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Marni. Saya bacakan G. Pangapunten izin bertanya, kalau menghadapi anak laki-laki yang sudah biasa nyaman di segala hal, hingga sudah besar bukan dewasa, tapi secara pemikiran belum dewasa, bukan keras kepala tidak bisa diberi masukan, sikap kita harus bagaimana menghadapi anak tersebut? Kata Umi. Iya, itu tadi saya katakan tadi ya. Jadi comfort dengan uncomfort tadi ya. Kalau misalnya sudah terlanjurnya di usia berapa dulu ya, di usia berapa. Ada yang namanya memang bisa untuk kita perbaiki. Lebih baik sekarang mungkin kalau saya pernah ikut kajian Ustadz siapa ya, saya lupa ya. Itu memang berdarah-darah sekarang gitu daripada kita berdarah-darah besok gitu. Karena kalau kita ada namanya pendidikan yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, itu kan ada 0, 7, 7, 14 ke atas. 07 ini kan pendidikan di anak usia dini ya. Itu kalau pendidikan dasar-dasarnya kurang, maka kita akan terbebani di 7, 14. 7 sampai 14 tahun kita masih belum concern, masih abai, maka kita akan sangat kelelahan, sedih,
menderita tuh ketika anak-anak sudah dewasa. Maka caranya adalah ya bersama suami bikin satu kesepakatan, ayo kita rubah beberapa hal yang pastinya tidak bisa langsung ya karena sudah terlanjur nyaman ya. Sedikit demi sedikit dibuat sebuah aturan, dibuat sebuah kesepakatan. Nah, itu harus sungguh-sungguh Bunda. Kalau enggak berat betul loh nanti. Ini kan tantangan anak kita ini kan luar biasa di zaman ini ya untuk ke depannya. Sekarang anak kan dimudahkan. Bayangkan kalau saya lihat ya anak-anak itu. Sekolah diantar, kalau dikasih jajan, ada makan siang gitu kan. Dan sekolah-sekolah sekarang cenderung tidak seperti sekolah kita dulu. Dulu kita kan ada piket ya, ada piket nyapu gitu kan, buang sampah, terus pulang sekolah itu bangku-bangku taruh di atas meja. Wes pokoknya kita dulu diajarin kayak gitu. Sekarang kan tidak ada office boy yang bersihkan, ada bahkan bersih, mereka datang bersih, nanti pulang juga ada yang nyapu. Kamar mandi juga bersih karena ada yang membersih. Jadi anak-anak itu nyaman sekali, anak sekolah sekarang nyaman sekali, ya nyaman sekali. Udah gitu ada kurikulum merdeka, membuat tambah merdeka gitu kan, nyaman sekali. Makanya kita nih orang tua yang sudah merasakan bagaimana betapa sulitnya membangun kehidupan kita ini, maka jangan sampai kemudian kita lalai. Ada namanya luka-luka, bukan luka pengasuhan ya, di masa lalu yang harus disembuhkan. Jadi ada gini, saya pernah ketemu seorang ayah bilang gini, dulu saya susah gitu kan, saya dulu susah mau beli apa-apa harus kerja keras dulu, harus awas pokoknya susah. Maka ketika saya punya anak, jangan sampai susah sama saya seperti dulu. Saya tidak mau anak saya susah, jadi dimudahkan, apa dikasih. Dulu saya mau beli mobil aja susah, sekarang tak belikan gitu kan. Nah, yang buat dia sukses itu kan sebetulnya masa lalunya dia itu kan jadi sukses. Kenapa kemudian ketika dia punya anak malah kemudian dimudah-mudahkan, dinyaman-nyamankan, akhirnya kemudian nanti bisa diketahui seperti apa nanti besarnya. Ya. Nah, ini yang tetap bisa dirubah tetapi harus ada konsepnya ya Bunda ya. Ada konsepnya ya. Jadi nggak asal mulai sekarang kamu tidak boleh main HP lebih dari sekian menit. Mulai sekarang enggak kayak gitu. Jadi harus betul-betul dibuat konsep yang matang dengan suami, terutama adalah apa yang paling mau dirubah dulu. Jadi dipilih ya, apa sih yang kita ingin rubah dari anak kita, kan kita list nih. Mungkin cara sopan santun, ada berpakaian gitu kan, misalnya ada berbicara apa-apa, ada 5 yang harus kita perhatikan. Kita rubah dulu ya yang mana dulu gitu kan. Bisa jadi kita nomor 1 bisa nanti meremen jadi perbaikan sampai poin ke bawah. Adab sopan santun. Apa yang misalnya, dia suka berteriak-teriak. Bunda, buatkan minum. Bunda, mana uang jajannya? Gitu. Bunda, itu kan tidak santun, ya. Ayo kita rubah. Gimana? Harus sepakat dengan suami. Kalau anak kita berteriak-teriak, kita bilangkan, "Nak, mintanya tidak usah berteriak, pelan. Masih teriak juga tidak usah dikasih." Ya sampai dia kemudian bisa melatih dirinya untuk berbicara pelan. Itu satu gitu, nanti mungkin bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, tapi sabar saja karena kesalahan kita juga karena terlanjur ya comfort, nyaman. Dan itu kemudian oke, sudah lumayan nih yang nomor 1, kita pindah poin kedua, apalagi yang kita perbaiki. Anak ini sulit sekali untuk diberitahu, dinasehati. Nah, apa sebabnya? Banyak sekali evaluasinya kalau menasehati itu. Cara kita menasehati, nadanya, waktunya, tempatnya, gitu mungkin tidak tepat. Ayo sama-sama dengan suami kita coba untuk saya dulu punya cara nasihatin anak saya itu, saya bawa ke rumah makan ya, ke warung bakso itu satu-satu ya gantian gitu kan. Saya pengen punya masalah dengan anak saya nomor 3, saya bawa itu sambil jajan. Saya nggak nanya banyak, cuma, "Enak nggak baksonya?" Gitu. Terus saya cerita tentang diri saya sendiri, kesibukan saya sendiri. Saya kayak berkeluh kesah tentang saya punya permasalahan gitu kan, ya ringan-ringan saja. Terus, "Oh gitu ya Umi ya, heeh. Aku juga loh." Nanti terus masuk ya, hal-hal yang ingin saya sampaikan itu bisa jadi masuk. Itu saya terapkan ke semua anak saya, satu-satu gitu. Eee, gitu ya Bunda ya, jadi di-list dulu apa yang menjadi keresahan, Bunda, dan suami tentang, anak-anak, apa yang paling ingin diperbaiki dulu, dikasih poin nomor urut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang nomor 1 yang paling utama, ini yang, harus diperbaiki dahulu. Dari mulai pembiasaan ibadah, ya penanaman akidah misalnya kayak gitu. Baca Qur'annya males dan sebagainya. Ayo sepakati. Dan setiap keluarga kan punya gaya masing-masing ya. Jadi tidak usah copy paste dari yang lain. Sesuaikan ya gaya bunda kayak apa, gaya suami kayak apa, model anak kayak gini, suasana rumah kayak gitu.
kalau saya mendidik anak tuh kayak seni ya, kayak seni ya, try and error. Coba gaya A kok salah, ya nggak apa-apa kita bikin gaya B gitu kan, gaya B gagal ya gaya C terus aja begitu. Makanya kemudian ganjaran kita menjadi orang tua solih-solihah itu luar biasa ya, surga ya, jariah yang tidak pernah putus itu karena memang lelah sekali. Lelah sekali kita, mengurus anak itu, harus dengan begitu mungkin secara fisik, pikiran tuh habis ya untuk anak kita. Tapi Masya Allah Bunda, kalau menjanjikan luar biasa, bahkan surga di bawah telapak kaki kita ya. Allah janjikan di bawah telapak kaki ibu itu ada surga bagi anak-anak. Itu janji yang tidak main-main dari Allah ya. Artinya apa? Memang susah payah betul, tetapi ada surga di sana. Maka silakan nanti berembuk dengan suami dan mumpung bisa diperbaiki kok. Tapi kalau sudah dia dewasa, sudah menikah itu sudah ya itu sudah sulit ya, karena dia sudah punya kehidupan sendiri dan kita paling tinggal menyesali. Makanya bunda-bunda yang hadir di sini, mumpung anak-anak masih dalam pelukan kita, masih dalam jangkauan kita, ayo kita kerja keras perbaiki pola asuh kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Demikian, Bunda. Oke, terima kasih Umi. Ini ada Ya. satu lagi Umi, bagaimana caranya agar kita tuh bisa bersikap tega pada anak. Nah ini mungkin sebenarnya lanjutan yang tadi ya. Nah, teganya ini dalam berbagai aspek, misalnya tadi mengizinkan pergi keluar sendiri atau tega untuk menolak. Sebenarnya kita bisa nih, suka kadang-kadang tuh ini tuh mau dituruti sekarang atau ditunda dengan syarat berapa lama nundanya. Padahal sebenarnya tuh ada, kalau misalnya dibeliin tuh ada. Nah gitu gimana ya Umi? Terima kasih. Iya, saya pernah ikut seminarnya itu, Bunda. Namanya Ustadz Adriano Lutfi dari Jakarta. Beliau dijuluki si Raja Tega. Ya, si Raja Tega betul. Bahkan dia mengatakan kepada anak-anaknya gini, kalian itu numpang di rumah ayah dan bunda gitu kan. Jadi katakan anak itu numpang. Maka berlakulah seperti orang menumpang. Cuci piring sendiri, beresin kamar sendiri, ya. Kemudian bersikap santun dengan tuan rumah, yaitu ayah dan bundanya. Itu begitu. Si Raja Tega ini, saya bilang sama anak saya begitu, kalian tuh numpang di rumah Abi dan Umi, di rumah ayah dan ibu, kalian tuh belum punya rumah, maka berlaku seperti orang menumpang. Kita pesertakan madek gitu kan, setega itu gitu kan. Tapi itu ternyata apa beliau lakukan. Terus kemudian ketika misalnya urusan makan saja ya, itu awalnya kan anak itu pada minum nggak dicuci lagi, cucian piring numpuk, disuruh cuci piring, lempar, oh itu aja, itu aja, itu aja. Akhirnya sama ayahnya itu dikasih nama. Jadi semua gelas itu, satu anak hanya dikasih 2 gelas, dikasih nama semuanya. Jadi kalau misalnya dia minum nggak dicuci, ya salah sendiri. Nah, piring nggak mau nyuci. Apa kata beliau? Bunda, besok beli piring dari Rotan. Kita makan pakai daun sama atau kertas itu loh. Kertas makan itu kan. Jadi kalau makan pakai itu, tidak pakai piring gitu. Kalau sudah tinggal dibuang. Terus apa namanya? Anak-anak pada protes, oh nanti kalau apa namanya, tapi masih ada juga nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa gitu. Suatu saat ibunya punya akal lagi, mah, masak seminggu ini pakai sayur yang ada kuahnya, gitu ya, ada kuahnya terus, kan kerepotan ya, piringnya ceper pakai itu. Gara-gara mereka dikasih jatah mangkok satu, piring beling satu, itu aja nggak dicuci. Maka dikasih cadangannya ya piring-piring yang dari rotan itu sama kertas minyak itu. Ya setelah itu ya udah lama-lama ya mereka akhirnya kan kesulitan ya kalau makan pakai piring ceper ada kuahnya itu. Akhirnya mereka nyuci gitu. Ustadz Adrian Lutfi ini luar biasa. Ya si Raja Tega itu kita yang dengarkan sebagai peserta seminar itu agak deg-degan gitu kan. Bisa nggak ya kita setega itu ya? Nah ini saya aplikasikan ke rumah itu ya kita lihat situasi dan kondisi Bu. Yang teganya itu adalah lebih kepada tega yang pada posisi adalah mendidik seperti tadi itu. Tadi betul misalnya Bunda beli sepatu, sekarang ada sepatu teman-teman pakai sepatu baru kan ada model kan anak-anak tren ya. Sepatu kayak gini terus kita lihat kalau sekarang belum bisa, Bunda belum bisa membelikan karena sepatumu juga masih bagus. Tapi teman pada punya, ya enggak apa-apa teman pada punya gitu kan. Nanti kalau sudah saatnya ganti Bunda belikan. Wow, itu kan ya udah ini tahan-tahanan Bu. Mau berapa hari ini ditahan sampai seminggu, 2 minggu baru belikan. Tega itu kita, ya. Tega. Apa namanya melihat situasi dan kondisi itu
teganya kita bisa atur. Ya. Jadi kalau saya dalam hal namanya kalau dengan anak-anak itu dalam meminta sesuatu, kemudian dalam hal ya biasanya kan kenyamanan ya, kenyamanan mereka itu ya ditega-tegain aja. Karena akhirnya mereka juga sadar ketika besar juga tidak sesuatu yang dia inginkan tuh langsung diberikan. Pasti ada jedanya dulu. Yuk, rodo tega itu dulu. Kalau misalnya minum es gitu ya, minta es gitu, nggak boleh nanti sakit, nggak apa-apa sakit, mau rame kan itu kan, udah nggak apa-apa. Saya memilih untuk anak menangis saja. Bagi saya menangis itu adalah olahraga bagi dia, olahraga jantungnya, ya olahraga apa hatinya. Karena anak-anak kan juga tidak harus dibuat nyaman semua ya. Dibuat sedih ya boleh, dibuat kecewa juga boleh, dibuat marah juga boleh, di nano-nano aja. Karena kalau safe terus kita buat anak tenang, nyaman itu bahaya sekali itu. Nanti ketika dia masuk ke dunia yang sesungguhnya, kehidupan masyarakat sesungguhnya itu bisa pernah dengar ya, ada yang namanya anak atine cilik tahu Bu? Atine cilik itu. Ya, sedikit nangis, suruh maju ke depan enggak mau, bergaul dengan temannya nggak mau, diajak sedikit nangis gitu kan. Ya, jilbabmu jelek, nangis gitu kan. Sepatumu jelek, nangis gitu. Itu salah satu adalah karena memang tidak kuat hatinya, ya, karena didikan orang tuanya yang membuat dia menjadi anak yang tidak tatak ya. Ya, istilahnya tatak ya, seperti itu. Jadi gitu ya, raja tega tetapi lihat situasi teganya yang kita bisa apa apa namanya kayak tadi ya minta, terutama ada permintaan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu-perlu banget ya, nggak urgent banget ya tega aja lah. Kalau saya tega tadi ya, waktu anak-anak di pondok pesantren itu kan, antar jemput itu saya, wah harus tega itu. Walaupun sebetulnya saya sedih banget ya, maksudnya orang tega gitu, tapi ternyata itu berbuah Bu, sungguh berbuah. Bayangkan saja, ngurus KTP, ya, itu anaknya teman-teman saya itu diantar, kata ayahnya, nggak boleh. Bikin KTP sendiri, kamu sudah 17 tahun. Bikin paspor sendiri, ngurus apa-apa sendiri, itu ayahnya Bu, nggak mau ngantar. Ya. Terus saya tuh bilang, ya Allah, cuma ngantar cuma gini, Abi bikin paspor gimana? Lihat di Google, gitu kan caranya. Gitu. Nggak diantar, kantor imigrasi sendiri, apa-apa sendiri. Dan itu ternyata sangat membantu mereka ketika mereka tuh menjadi besar. Ya, mereka kuliah di luar kota, apa-apa diurus sendiri, Masya Allah. Gitu. Jadi berbuah luar biasa ketegaan itu. Tega yang positif ya tentunya. Gitu ya, Bu Miranti. Ya, terima kasih Umi. Lihat dari ibu dan mbak-mbak yang lain kiranya mau online bisa atau lewat chat juga enggak apa-apa. Ini kita masih ada kesempatan berapa menit lagi. Wah meriah ya. Ada ininya, ada pendukungnya. Kepingin kelihatan juga di layar mungkin. Coba lihat mana. Mana yang cantik, mana? Gak apa-apa. Cantik. Biasa anak-anak ya. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Oh, ini ada yang chat. Ini dia mana nih? Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi seorang yang pemberani, Umi? Ya, luar biasa ini. Ya, saya tanya dulu nih, Bapak Ibunya pemberani enggak ya? Karena itu biasanya situasi itu ditimbulkan dari kebiasaan di rumah. Sedikit, jangan takut gitu ya. Misalnya lihat apa namanya kecoa ya, gitu kan. Begitu lihat kecoa, ibunya langsung lari naik ke atas, bapaknya juga. Ya, itu pasti anak kan juga begitu. Jadi pemberani itu adalah situasi sifat pemberani ya, itu situasi yang ia dapatkan ketika mengalami pengalaman masa kecilnya. Ya. Kalau ini saya sebentar lagi kan anak masuk sekolah ya, itu kelihatan banget kok. Kalau kita nerima 150 anak TK baru ya, itu akan kelihatan 150 gaya, karakter yang dibawa dari 150 keluarga. Ya, ada yang langsung masuk, berani, saling bu guru, ada yang ngewangis, ada yang gandulan ibu, ada yang guling-guling, ada yang sudah mukul temannya. Wah, meriah sekali itu ya. 150 anak dari 150 keluarga dengan pula asuh 150 keluarga, dahsyat banget. Ya, ini harus disadari bahwa apa yang kita lakukan tuh akan sangat melekat pada anak kita. Nah, pemberani ini itu juga harus dimulai dari orang tua dulu. Ya, anak tuh belajar dari situasi pengalaman masa kecilnya.
Ya kemudian misalnya ibunya juga mudah menangis, pasti anak juga mudah menangis. Kalau melihat bapak ibunya mungkin kurang pemberani, ya bisa jadi seperti itu. Artinya apa? Kita dulu dari orang tua, ibda binafsik dulu. Misalnya gini, contohnya gini ya, Dek, berani nggak beli kue di situ? Itu loh, ada tukang jualan tuh loh gitu. Wah berani ibu aja gitu kan, suka gitu terus. Ya sudah ibu saja gitu ya. Itu begitu. Lama-lama apa-apa diambil alih sama orang tuanya, itu yang jadi tidak berani. Jadi jangan banyak mengambil alih peran-peran kecil yang harusnya bisa dilakukan oleh anak, tapi kita ambil alih karena kita tidak sabar memberi waktu kepada dia untuk belajar, untuk berani. Ya, kan misalnya ada memberikan sedekah saja kepada orang miskin, kadang-kadang nggak berani ya, ibu aja gitu kan. Nah kita latih, ayo ibu antar, nih gini caranya. Nah, besok bisa sendiri, bisa pelan-pelan, ya pelan-pelan. Jadi kita mengajarkan dari hal yang paling paling saya berasa nih pemberani Bu, bapaknya juga pemberani kok anak saya jirihan ya gitu. Ini pasti ada satu situasi yang membuat dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan sehingga dia menjadi anak yang tidak pemberani. Tapi itu bisa diatasi kok, bisa diatasi. Dengan apa tadi? Melatih pelan-pelan ya. Kalau di sekolah saya itu melatih anak pemberani itu adalah membuat panggung di kelas-kelas ya. Jadi nanti ada sesi di mana anak akan dipanggil ke depan satu-satu untuk menyanyi, untuk apa. Itu pertama pasti ada yang mau, ada yang enggak ya. Tapi lama-kelamaan mereka akan mulai jadi berani ketika teman-temannya juga berani. Jadi kita ada sesi kayak gitu. Kemudian sesi cerita tentang orang tuanya, sesi menceritakan pengalaman mereka di rumah tadi pagi. Itu yang dilatih bu guru di sekolah untuk melatih anak untuk jadi berani. Nah di rumah juga begitu ya. Biasakan anak kita untuk diberi kesempatan ya, diberi kesempatan untuk berlatih berani dengan cara apa saja, banyak sekali ya. Salah satu contoh nih ya, dan itu terbawa sampai mereka sudah besar-besar ini, bule saya. Bule saya itu kan penakut urusan makhluk gaib ya. Jadi penakut sekali gitu ya. Padahal nggak bisa lihat. Tapi sudah bayang-bayangnya dia takut sendiri. Itu kalau mau pipis itu sekeluarga itu barengan kalau mau pipis malam itu. Jadi ibunya mau pipis, bangunin anaknya, ayo ibu nggak berani temani, anaknya juga nemani. Nanti pipis bertiga, gantian. Tiap malam tuh begitu, dari mereka kecil sampai mereka besar. Bahkan setelah menikah pun begitu. Sampai suaminya mengeluhkan, ya Allah gitu ya. Cerita ini takutnya sama sesuatu yang nggak jelas sampai sekarang. Kalau mau pipis mantu, gugah suaminya. Gitu ya. Dan diturunkan kepada anaknya juga. Jadi pada jirih untuk urusan seperti itu. Ini kan situasi ya, situasi yang kalau dulunya begitu ternyata bisa terbawa sampai besar ya. Padahal yang makhluk halus itu kan tidak kelihatan, tapi takutnya luar biasa dan ditularkan kepada anaknya sampai dia besar, sampai dia punya anak juga begitu. Ini sepupu saya ya, itu saya ketawa lihatnya gitu kan. Lah memang lihat toh, enggak, lah kok takut? Yo bayang-bayang katanya. Wah ini udah gawan bayan saya bilang gitu kan, ini gawan bayan ini berarti dia takut gitu kan. Ya sambil bercanda begitu ya. Itu contoh saja ya, contoh saja. Tetapi insya Allah pemberani bisa diupayakan, ya dilatih untuk melawan rasa takutnya dengan pendampingan yang memotivasi, bukan pendampingan yang menjudge. Gitu aja kok nggak berani, gitu aja kok nggak mau, gitu aja ya. Kalau gitu aja itu tidak memotivasi. Tapi kamu bisa loh, bisa, insya Allah bisa. Yuk, Bunda ajarkan, yuk Bunda dampingi, yuk Bunda apa gitu ya. Itu akan melatih dia untuk jadi pemberani. Begitu, Bunda. Terima kasih Umi. Mohon izin satu lagi. Ini ada hal yang lain, bagaimana batasan privasi bagi remaja laki-laki. Sejauh mana orang tua perlu monitornya sehingga tidak merasa diawasi. Gitu. Oh, contohnya apa misalnya yang pernah kejadian merasa diawasi bab apa? Berhubung ini yang bertanya juga menanyakan temannya, jadi sebentar saya tanyakan dulu ya Umi. Atau yang mohon maaf boleh diberi keterangan Jabri, contohnya apa merasa diawasinya? Kalau sudah remaja, biasanya kan mereka merasa punya privasi ya. Privasi misalnya, Bunda nggak usah ikutan-ikutan dong. Temanku tuh mau ada bilang tuh, loh bundamu kok apa-apa kok aku pengen tahu, misalnya kayak gitu. Ada masa-masa di mana dia tidak ingin diganggu. Tetapi saya pikir kalau sekarang ini kan monitornya itu, kalau zaman dulu kalau kita bermain kan
orang tua kita tuh kan mengawasi dari jauh ya, maksudnya siapa temannya gitu kan. Kadang-kadang saya itu belajar kelompok saja ibu saya tuh ngintip-ngintip ya temannya tuh siapa gitu. Waktu saya SD, SMP tuh ibu saya tuh pengen tahu banget teman saya. Nah kalau sekarang ini kan pengawasnya lewat HP, masuk jadi followernya, ikut di IG-nya, ikut di Facebook-nya, itu pengawasan juga itu. Kita cek siapa temannya, kita cek apa namanya, apa yang ditampilkan di di IG-nya, itu sebagai bentuk pengawasan. Pengawasan yang saya pikir memang wajib kalau sekarang, cuma ya tadi tidak terlalu vulgar gitu ya, tidak terlalu kemudian ayo tadi apa di IG-mu nulis apa gitu kan, itu mama jadi malu loh gini 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 gitu, sampai teman mama tuh gini gini, itu anak terganggu ya, terganggu. Lebih baik kemudian kita apa namanya apa mengatakan, dek gambarmu tadi tuh apa sih gitu kan, cerita dong gitu, jadi membuat komunikasinya enak dulu sambil sebelum kita menanyakan, melarang dan sebagainya, itu dia paham dulu bahwa kita tuh bukan mengawasi tapi mengingatkan. Tapi itu penting banget loh, penting banget ya. Karena anak sekarang kan semuanya sudah di HP ya, eksisnya tuh di HP. Itu kalau nggak kita awasi juga bahaya, tetapi juga kalau kita ikut campur mereka merasa terganggu privasinya. Itu bisa usia-usia SMP, SMA lah, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Usia-usia akhir balik ya, ke akhir balik tuh. Itu memang masih ada yang merasa diawasi, tapi sebenarnya nanti akan lewat kok itu, masa itu akan lewat. Mereka akan merasa malah itu ada yang berterima kasih, ada yang merasa nyaman ketika ibunya juga menanyakan. Ya fase-fase ada kayak gitu. Makanya komunikasi harus bagus ya. Enggak kemudian langsung marah atau langsung mengkritisi, langsung dedes kayak gitu, itu di sini tuh apa loro kalau anak-anak remaja itu. Kenapa sih aku tidak bisa punya ruang sendiri gitu kan? Kenapa sih aku nggak bisa diberi kesempatan untuk menentukan aku mau apa? Mesti mama campur tangan campur tangan. Ini pasti komunikasinya yang kurang ini ya, kurang kurang pas ya, sehingga pengawasan yang kita lakukan bentuknya itu lebih kepada bagi mereka adalah memonitoring, mengawasi, membatasi ya kayak gitu. Kalau sebenarnya kan kita tidak sampai ke sana, lebih kepada menjaga ya. Jadi dikomunikasi ya Bu ya. Seperti itu. Oke, cukup Oh, sudah jam 5. oke. Ini tadi ternyata ada chat masuk yang dimaksud mungkin salah satunya tentang kegiatan di sekolah. Kalau kegiatan di sekolah itu kan mungkin kadang tidak di-upload di medsos gitu ya, Umi. Yang kalau sekarang malah kalau menurut saya harus ini ya, harus betul-betul sekarang ya, masih gini, anak kegiatan di sekolah, pramuka, apalah begitu. Itu harus cek Bu. Ada kejadian kan di media sosial itu, kasus-kasus yang itu, karena tidak terhubung dengan ternyata itu kegiatan yang dilakukan di luar sekolah tetapi mengatasnamakan sekolah kayak gitu kan. Kalau bagi saya itu penting, misalnya kita tahu jadwal anak kita di sekolah apa saja, siapa penanggung jawabnya, itu tanpa sepengetahuan anak tentunya ya. Kita save, oh ini save kegiatannya aman, silahkan gitu. Tapi jangan misalnya kita orang anak, iki apa kegiatan apa gurunya siapa gitu kan, kancamu siapa wae gitu, jadi kayak polisi gitu kan ditanya, itu kegiatan sekolah ekstra bunda, ah bunda nggak percaya, jangan-jangan kamu cuma main aja, main arep janjian dolanan, yang bilangnya ekstrakurikuler. Wah kita kayak polisi gitu ya. Sebaiknya kita kalau ingin memantau tanpa sepengetahuan anak kita. Kalau sekarang ini saya ngasih tahu ke bunda-bunda ya, setiap anak-anak kegiatan di luar itu pastikan safe, aman, siapa penanggung jawabnya, betul tidak jadwal sekolahnya. Itu betul-betul sekarang harus begitu, Nek. Nek saya ya, karena pengalaman apa saya konseling itu membuat saya menjadi, ya Allah ya Rabbi, sekarang ini betul-betul orang tua tuh ekstra hati-hatinya luar biasa ya. Tentu juga dengan banyak doa ya, bunda-bunda ya, agar anak kita dijaga oleh Allah dari segala musibah. Enggak apa-apa, dimonitoring, selama tadi tidak menuduh kepada anak. Ayo mau ekstrakurikuler apa dolan kan gitu ya kadang-kadang ya. Ora kok tenan, lah paling dolan gue gitu. Itu kan nggak dipercaya aku nih sama Bunda gitu. Gitu. Oke. Kira-kira begitu Terima kasih komunikasi. umumnya atas penjelasannya. Semoga sudah cukup menjawab ya bunda-bunda sekalian tadi yang sudah bertanya, dan semoga bisa kita praktekkan nanti ke lingkungan terdekat kita dan juga bisa kita tularkan ke yang lain.
Iya. Berarti ini sudah sampai di ujung pertemuan, ya.